Bapa, kami mau bersukacita karena kami punya Allah yang hidup. Kau pernah mati, tapi Engkau bangkit. Kami mau bersyukur karena kami punya Allah yang boleh kami panggil dengan nama Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersukacita untuk hal itu Bapa di sorga. Terima kasih. Kami bersyukur juga karena Engkau sudah memberikan Alkitab pada kami, sehingga kami boleh membaca dan mengetahui isi hati-Mu. Dan sekarang Tuhan kami mau pakai waktu yang singkat ini untuk kami membaca dan merenungkannya. Terlalu singkat ya Tuhan untuk memikirkan pikiran-Mu yang begitu dalam, begitu dahsyat. Karena itu kami memohon pertolongan-Mu. Berbicara kepada kami melampaui kata-kata yang bisa diucapkan. Berbicara kepada kami masing-masing kepada setiap roh yang ada di tempat ini. Engkau sampaikan isi hati-Mu. Engkau sampaikan apa yang harus kami lakukan. Engkau sampaikan apa yang Engkau rindu untuk kami lakukan. Dengar doa kami Bapa di sorga. Semua orang di tempat ini Engkau tahu. Siapa mereka, siapa yang mereka kasihi. Apa yang mereka pikirkan Engkau tahu. Karena itu Bapa di sorga, kami letakkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dan membuka selebar-lebarnya hati dan pikiran kami untuk Engkau berbicara. Allah Roh Kudus, pakai kami. Terpuji nama-Mu, kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, shalom. Boleh kita beri encourage buat teman-teman yang sudah memberikan pelayanan pujian pada kita hari ini. Thank you untuk pelayanannya ya. Saudara sekalian, kita masih bicara tentang identitas. Saudaraku, yang pertama, minggu pertama berbicara tentang bahwa identitas kita harus berasal daripada Allah. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, identitas kita itu dirubah, dicoba untuk dirubah oleh si jahat. Dan minggu lalu kita mendengar bagaimana Tuhan memberitahu siapa kita yang Dia kasihi. Hari ini kita bicara tentang renew the mind. Mengapa saudara sekalian, berapa di antara saudara yang setuju dengan statement ini? Our mind is a battleground. Siapa yang setuju bahwa pikiran kita itu sebenarnya adalah peperangan. Peperangan ide, mana yang kita mau pilih, mana yang enggak. Saudara sekalian, mungkin kita bisa melihat itu dengan lebih jelas ketika kita melihat ilustrasi seperti ini. Kalau melihat gelas seperti ini, saudara sekalian, berapa di antara saudara yang cenderung melihat setengah kosong? Tadi di habis kebaktian pertama, saya bertemu dengan jemaat, lalu kemudian berdiskusi. Betul, saya seringnya kok lihatnya yang kosongnya ya. Sehingga hati saya tuh gak pernah full, gak pernah sukacita. Saya tuh ngelihatnya sesuatu yang kurang, sesuatu yang jelek, sesuatu yang gak sempurna, sesuatu yang terbatas. Bagaimana caranya supaya selalu saya bisa tidak melihat yang kosongnya dulu, tapi ngelihat yang isinya. Which is sebenarnya tidak pernah kita bisa full, karena Allah yang full. Manusia itu terbatas, nggak mungkin kita full semuanya. Saudara sekalian, hanya Allah yang bisa membuat kita full. So, realitanya harusnya adalah kita bisa menerima ketidaksempurnaan, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita. Lalu kemudian kita melihat apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Saudara sekalian, ini adalah peperangan di dalam pikiran, bukan di dalam tindakan. Sekarang kalau saya mau tanya, berapa sering saudara dalam Senin sampai Sabtu kemarin saudara bangun dengan bersyukur, dan berapa sering saudara bangun dengan bersungut-sungut? Itu peperangan pikiran. Makanya saudara sekalian, pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang benar. Salah satu kisah epik di dalam Alkitab yaitu ketika Musa mengutus 12 orang pengintai ke kota Yeriko. Kota itu memang kokoh, kuat saudara sekalian. Bentengnya itu sampai ada 2 kereta perang bisa berseliweran. Saking besarnya, saking kokohnya saudaraku. Dan mereka adalah pemenang-pemenang, warrior-warrior saudaraku. Maka 12 orang mengintai ke sana, 10 orang mengatakan ini. Kami melihat orang-orang di sana gede-gede. Dan kami itu seperti belalang. Saya nggak yakin saudara sekalian, orang-orang Yeriko di sana ngeliatin orang-orang Israel, oh ini pasti orang luar nih, belalang lu, enggak. Tapi kata belalang itu muncul di mana? Muncul di pemikiran daripada 10 pengintai dari bangsa Israel yang ketakutan.
Tapi ada dua, saudara sekalian, Yosua dan Kaleb bilang, memang mereka besar, memang mereka luar biasa, memang bentengnya kuat sekali. Tapi kami nggak melihat seperti itu. Kami melihat bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi, bahwa tanah ini, bahwa Yeriko ini akan dihancur, diluluh lantakan. Saudara lihat, berapa orang di antara kita yang sering kali melihat persoalan lalu kemudian kita jadi belalang. Lalu kita bilang, aduh Pak Hendrikus ini gak ada solusinya. Gue belalang dibandingkan dengan masalah ini. Lalu kita menyerah, lalu kita pundung, lalu kita pergi. Tadinya rajin ibadah, kemudian gak ibadah. Tadinya rajin baca Alkitab, kemudian kita berhenti baca Alkitab. Tadinya mau untuk melayani, sekarang udah gak mau. Percuma, saya belalang. Apalah saya. Saudara, itu ada di pikiran. Itu ada di pikiran, dan pikiranmu itu adalah tempat pertempuran di mana engkau akan ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam menuliskan tentang identitas, dia juga berbicara bahwa kita nggak boleh dengar-dengaran kepada dunia. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita pengen tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, identitas yang baik. Kalau kita pengen tahu kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, maka ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, jangan sepakat dengan pikiran dunia. Di sini dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Saudara pikir dunia ini nggak ada bawa pikiran? Dunia ini punya pikiran sendiri. Dan dunia ini saudara sekalian diberitahu oleh Alkitab adalah membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Allah. Memang sejak awalnya saudara sekalian mereka menentang Allah. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa dan dikuasai oleh si jahat yang bertentangan dengan Allah. Kalau Allah mau ke kanan, pikiran dunia itu selalu ke kiri saudaraku. Selalu berlawanan. Sebagai contoh, saudara sekalian kita baca Kejadian 1 ayat 27. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tapi secara akademis, secara ilmu pengetahuan sampai sekarang, toh manusia masih belajar tentang hal ini. Allah bilang engkau adalah ciptaan, aku menciptakan kamu. Manusia bilang enggak bisa. Dunia bilang enggak, aku yang nyiptain diriku sendiri. Aku berpikir maka aku ada. Aku ada karena aku berpikir. Aku ada karena aku berperasaan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kita diminta untuk stop, tidak ikut pikiran dunia. Sebab pikiran dunia itu ada core-nya, ada spiritnya, ada sesuatu di dalamnya yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Belum kalau kita bicara tentang diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Kemarin saudara sekalian waktu teman-teman dari New York datang, kita bicara tentang LGBTQ. Luar biasa ya, banyak orang mulai bertanya-tanya, bener enggak, bener enggak. Lalu kemudian teman yang nimbrung saudara sekalian bilang di satu kota wisata itu toilet ada 3 katanya. Satu yang gambar biasa, yang satu lagi gambar biasa, di tengahnya ada gambar-gambar yang semu-semu begitu ya, samar-samar. Alkitab bilang diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Dunia bilang for the human right. Dunia bilang untuk kebebasan manusia. Dunia bilang menurut perasaan manusia, menurut keadilan manusia. Mereka menentang semuanya itu. So Alkitab bilang kepada kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi jangan berhenti di situ. Alkitab bilang kepada kita berubahlah. Tuhan bilang jangan ikuti pikiran dunia, kenali pikiran itu dan jangan ikuti, tambui kemudian bukan hanya berhenti di situ tapi berbalik. Sebab kata yang dipakai di dalam berubahlah itu kata metanoia. Artinya saudaraku berbalik 180 derajat. Tadinya arahnya ke kiri saudara sekalian. Metanoia berbalik menjadi ke kanan. Kanannya saya ya. Saudara sekalian. Kita nggak bisa hanya berhenti. Oh Pak Hendrikus saya nggak mau mengisi pikiran saya dengan pikiran dunia.
nggak bisa hanya di situ, sebab kita harus berbalik dan kemudian saudara sekalian ayat berikutnya atau teks berikutnya berkata kita harus mengisi pikiran kita dengan pembaharuan budi, dengan sesuatu yang baru. Saudara sekalian, saya juga ingin menanyakan kepada kalian, kalian setuju nggak dengan statement ini? Manusia terlahir seperti kertas kosong. Saudara percaya tidak? Makanya ada orang yang parenting nggak usah ditegur-tegur anak, nggak usah dikasih tahu, ntar kalau udah gede tahu sendiri. Gitu nggak ya? Alkitab bilang enggak, kita baca ayatnya 1, 2, 3. Tetapi aku ini dilahirkan sebagai orang berdosa. Ya, sejak saat ibuku mulai mengandung aku. Teman-teman, Anda dan saya harus jaga pikiran kita sebab sebelum kita berpikir di dalamnya sudah ada yang terimplan, namanya dosa. Kita saudara sekalian tidak perlu kursus untuk marah, kursus untuk nyontek, kursus untuk membenci. Pak tolong doain, saya pengen membenci kok susah banget ya. Enggak bisa. Kenapa ya saudaraku? Karena sudah terimplan di dalamnya. Itu tinggal menunggu sesuatu kemudian tercuat keluar, muncul di luar. Di dalamnya diri kita saudara sekalian, pikiran kita itu sudah berdosa. Coba, katanya ciri-ciri orang yang minder itu adalah seperti ini. Rendah diri, bodoh, merasa bodoh, suka membandingkan orang dengan orang lain, pesimistis saudaraku. Ini persoalannya di mana? Di pikiran, di hati. Dia menilai dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Saudara sekalian, saudara bisa kasih baju bagus pada orang seperti ini, tapi dia tetap minder. Kita bisa kasih kepada dia mobil bagus, tapi dia tetap minder. Jadi, bagaimana caranya untuk dia berubah? Firman Tuhan bilang, sampai dia mengetahui, sampai dia sepakat kepada firman Tuhan yang berkata, engkau diciptakan dengan sangat ajaib, wonderfully made. Kalau engkau merasa dirimu minder, engkau gak akan bisa lepas dari keminderan itu sampai engkau berhenti dengan cara berpikir itu, kemudian metanoia, dan mengisi pikiran itu dengan pikiran Tuhan. Wah, saya itu diciptakan dengan luar biasa. Wah, saya diciptakan dengan luar biasa oleh Tuhan. Wah, saya ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sampai saudara memasukkan pikiran daripada Alkitab, daripada firman Tuhan, daripada kata Allah, di situ saudara bisa berhenti untuk menjadi minder. Tapi kalau saudara nggak pernah memasukkan pikirannya Tuhan, apa kata Tuhan dalam dirimu, engkau tidak akan pernah lepas daripada rasa minder itu. Saudara sekalian, sekali lagi, ini peperangan pikiran. Sekarang saya kasih contoh praktis lagi. Saya minta paduan suara nanti yang menyaut saya ya. Apa yang dicari orang? Aduh kenceng ya, karena mereka sering latihan. Tadi waktu saya tes di KU1 itu 600 orang kan, nggak sekenceng ini. Atau mungkin mereka lagi cari uang banyak. Apa yang dicari orang? Iya. Lalu kemudian yang lain, uang. Saya dan saudara sendiri juga nyari uang. Kenapa? Karena dunia berkata, semakin banyak kamu punya, semakin puas kamu. Semakin tinggi jabatanmu, semakin puas kamu. Kamu gak punya, maka kamu menderita. Kamu gak ada, maka kamu gak puas hidupnya. Maka begitu banyak anak muda saudara sekalian mengejar itu. Bukan berarti gak boleh cari uang. Tapi saudara sekalian, uang itu tidak boleh menjadi tuan yang membuat engkau dan saya tidak bisa hidup tanpa itu. Sebab uang menjanjikan sesuatu yang bisa disentuh dari luar, tapi nggak bisa menebus sesuatu yang di dalam. Tuhan Yesus sendiri berkata ada seorang yang kaya, dia mengupayakan dan dia buat gudang-gudang, lalu gudang itu semua diisi oleh dia. Dan ketika semua gudang sudah terisi dan tidak ada tempat lain untuk mengisinya, kemudian dia berkata, hei jiwaku sudah banyak nih, kamu tenang, kamu beristirahat, makan,
minum, bersenang-senanglah. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai orang yang bodoh, hari ini juga nyawamu yang paling berharga yang ada di dalam akan kembali kepada Sang Pencipta. Untuk siapakah semuanya itu? Semuanya itu saudara sekalian dibuat oleh manusia. Karena manusia berpikir gimana caranya untuk saya puas. Gimana caranya untuk saya berkata cukup. Bagaimana caranya supaya saya berkata yes, I'm alive. Nah saudaraku, dalam konteks ini saya searching, pikiran manusia itu liar-liar ya. Contohnya, ini tempat tidur paling mahal katanya, 26 M. Wah gila. Siapa yang mau kado pernikahannya ini? Ada? Saudara sekalian, tidur 26 M kasurnya tapi gak bisa tidur. Insomnia, mau? Apa yang dicari? Apa yang dicari? Tapi ini belum segila ini saudaraku. Saya lihat di Tokopedia ternyata ada toilet mahal 98 juta. Waduh. Sayang ya dipakainya ya. Tapi itu belum lebih gila. Lebih gila lagi ini. 119 miliar. Karena toiletnya itu dilapisin emas dan ada berlian-berlian. Aduh. Liar pikiran manusia itu. Kalau nggak dikendalikan, kalau diikutin terus, liar saudaraku. Bukan hanya liar, jahat saudaraku. Bukan hanya jahat, licik saudaraku. Jadi pikiran manusia itu jangan pikir gampang kemudian bisa lihat. Enggak. Saudara sekalian, pikiran manusia itu begitu luar biasanya. Dan kalau tidak diarahkan kepada arah yang benar yaitu Allah, akan ngaco seperti ini. Saya menghargai karya seni. Tapi saya lagi mikir, gimana caranya? Duh sayang dipakai nih 119 M ya. Dan katanya lagi dipamerin bisa dipakai 15 menit dengan bayar 260.000. Ada yang mau nyoba? Jangan kalau orang Indonesia nggak dicoel. Indonesia. Ada anak bisa mutilasi bapaknya. Ada menantu bisa selingkuh sama mertuanya. Ada orang yang kelihatannya begitu suci tapi membunuh banyak orang. Ada orang yang kayaknya biasa-biasa, tapi saking bencinya dia nembak dari jauh orang yang menyatakan kebenaran. I'm very sad with Charlie Kirk. Tapi ada orang kayak gitu, pikiran manusia itu liar. Saudara sekalian, manusia itu tidak mau sepakat dengan firman Tuhan yang berkata bahwa manusia itu kalau dengan caranya sendiri itu sia-sia. Engkau paling pintar tapi satu titik engkau akan merasa kosong dan itu sia-sia. Engkau paling kaya tapi engkau gak punya Tuhan, kau salah arah. Tuhan ada di sana tapi engkau berjalan di sana. Satu titik kamu berkata, oh what happened? It's empty. Saudara sekalian, manusia perlu sepakat dengan pikiran Tuhan. Kalau memang puas itu karena punya, maka yang paling sedih itu adalah salah satunya Nick Vujicic yang minggu lalu pernah disampaikan oleh hamba Tuhan, bukan? Dia gak punya banyak, tapi apakah dia gak bahagia, apakah dia puas? Wait, dia bisa bersaksi bahwa dia punya Allah dan itu cukup buat dia. Dan itu yang dia membuat dia hidup. Itu yang membuat dia bahagia, itu yang bisa membuat dia akhirnya melahirkan anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Satu kali anaknya datang kepada bapaknya dan bertanya, Daddy, mengapa engkau gak berdoa, minta Tuhan kasih tangan, bukankah Tuhan penuh dengan mujizat? Pertanyaan yang susah. Why son? Lalu kemudian dia berkata, Daddy, every one of my friends, the parents come to school. And they hug their kids. But I'm never experienced it. Saya gak pernah dipeluk. Karena papa gak punya tangan. Wah, itu pergumulan yang gak mudah. Tapi saudara sekalian, di dalam doa pergumulan, lalu kemudian dia datang kepada anaknya dan berkata, saya gak punya tangan nak. But I have Jesus who love you. Saudara sekalian, di dalam anugerah Tuhan, akhirnya anak ini oke, terima keadaan papanya. Dunia bilang,
Kalau kamu pengen bahagia, kamu pengen punya banyak. Allah bilang nggak begitu. Betul kalau Tuhan kasih kepercayaan kau punya banyak, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau motivasinya hanya untuk kamu menjadi puas, puas dulu di dalam Tuhan, baru engkau cari semuanya. Seperti John Wesley bilang, cari sebesar-besarnya, pakai untuk kemuliaan Tuhan sebanyak-banyaknya. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, kita baca barengan. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada seorang wanita mengambil air, lalu kemudian Tuhan Yesus, kalau kamu ambil dan minum air ini, engkau akan haus lagi karena itu hanya melepaskan masalah fisik. Tapi kalau engkau mau mengambil air daripada air yang kuberikan, air hidup, itu akan membuat engkau, saudara sekalian, puas dan kemudian bahkan menjadi mata air dam. Kapan terakhir kali engkau masukkan air hidup di dalam hati dan pikiranmu? Kapan saudaraku terakhir kali kau baca Alkitab? Kapan terakhir kali engkau bilang, Tuhan, seperti rusa yang haus, aku rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Bicaralah Tuhan kepadaku. Aku pengen dengar suara-Mu Tuhan. Penuhi pikiranku dengan pikiran-Mu Tuhan. Speak God, speak. I need you. I need your word. Saudara sekalian, berapa banyak waktu kita sampaikan atau kita gunakan untuk menjadi serupa dengan dunia ini? Saya nggak anti media sosial. Saya pakai media sosial bahkan AI untuk menolong saya melihat banyak hal. Tapi saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk itu semua. Dan saya selektif sekali untuk scrolling materi yang saya mau baca. Temanku, kalau engkau terlalu banyak scrolling yang dunia, bukan yang Allah, I invite you. Engkau harus berhati-hati dengan itu. Sebab pikiran ini diisi oleh hal-hal yang engkau masukkan sendiri. Dan saudara sekalian, banyak kejadian bukan? Yang salah satu yang sering saya ingat dan saya sampaikan saudara sekalian adalah bagaimana media sosial itu bisa menggiring kita sampai kepada kematian. Pak Hendrikus itu ekstrim. Iya, tapi kejadiannya kan banyak. Saudara scrolling status Instagramnya teman-teman, bisa libur sana, bisa beli ini, bisa beli itu. Lalu kemudian, aduh kasihan banget diri gue ya. Kok gue jadi miskin banget ya kelihatan sama mereka. Karena belum tentu juga seperti itu. Saudara lihat, temen udah usia 50 tapi masih kinclong. Jangan lupa ada aplikasi yang membuat engkau kinclong. Saudara sekalian, lalu engkau gak bersyukur tentang hal itu. Come on. Di kasus remaja itu sampai sekarang, saya juga pernah nanganin, gak nyampe mati ya. Tapi yang lomba-lomba tuh pakai baret-baret tuh ya. Semakin banyak baretnya kayak jenderal gitu ya. 1, masih cupu, 2 masih cupu, 10 gitu udah bangga. Gue 10. Saudara sekalian itu media sosial. Yang mati karena Instagram, apakah saya layak mati atau tidak, dead or alive. Saudaraku, be aware. Pak Hendrikus gak apa-apa kok, gak apa-apa. Perhatikan baik-baik, pikiran manusia itu merekam. Dan ketika dia merekam itu seperti memberi makan pikiran-pikiran, potensi pikiran yang ada di dalamnya. Itu sebabnya saya dan saudara diundang untuk bisa memasukkan pikiran Allah. Apa kata Allah? Lalu kemudian kita sepakat. Allah bilangnya begitu, oke Den, saya mau. Allah bilangnya nggak boleh melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Gitu ya? Oke, aku sepakat. Aku berhenti dari gaya hidup seperti ini. Aku berhenti dari gaya hidup yang sembarangan. Allah berkata bahwa uang itu bukan Tuhan. Uang itu adalah hamba. Oke, aku sepakat dengan itu dan aku mau mengerjakan itu. Saudaraku, kemudian lambat laun kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Kita menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Namun saudaraku, untuk melakukan ini menurut saya tidak semua orang bisa. Hanya mereka yang pernah melakukan Roma 12 ayat yang pertama yang bisa mengerjakannya. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang Roma 12 ayat yang kedua, berubah cara berpikir hanya bisa terjadi ketika saya dan saudara menyerah dan bilang, Tuhan, Engkau yang benar, saya mau berubah, saya menyerahkan hidup kepadamu. Tuhan, ini pikiranku milikmu, ini hatiku milikmu, ini hidupku milikmu, ini perusahaanku milikmu, ini dompetku milikmu, ini kesehatanku milikmu, ini keluargaku milikmu. Sampai engkau persembahkan itu kepada Tuhan, maka engkau baru bisa berubah. I want to close with this thing. Saudara sekalian, our mind is a battleground. Kita boleh baca 1, 2, 3. Once more. 1, 2, 3. Perhatikan kalimat ini. Ketika engkau melihat Goliat di depanmu, itu berarti Allah sudah kasih potensi Daud di dalam dirimu. Saya ulangi. Ketika engkau melihat Goliat di depanmu, itu berarti Tuhan sudah kasih potensi Daud di dalam dirimu. Sebagian orang menghidupkan potensi Daud itu dan berkata kepada Goliat, engkau memang besar, engkau menakutkan, aku gak bisa mengalahkanmu, tapi aku menghadapimu dengan Allah semesta alam. Sebagian tidak mau menghidupkan potensi Daud dalam dirinya, dan dia berkata, memang hidup gua kayak begini. Percuma saja kayak begini. Aku gak bisa mengalahkan penyakit ini. Aku gak bisa menang dari keuangan ini. Aku gak bisa menang dari relasi ini. I'm done. Hari ini mungkin kamu sedang menghadapi Goliat itu. Stop berpikir bahwa Allah melupakanmu. Stop berpikir bahwa Allah sedang membuangmu. Stop berpikir bahwa Allah itu sedang tidak ada bersama dengan engkau. Bangkitkan imannya Daud dan berkata, Tuhan, aku gak bisa mengalahkan Goliat ini. Tuhan, aku gak berdaya. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku gak mampu. I need you, God. I need you, God. I cry out your name, Jehovah. Jehovah, please help me. Tuhan menciptakan engkau sebagai gambar dan rupanya, supaya setiap orang lain, makhluk lain melihat engkau, lalu memuliakan nama Tuhan Sang Penciptamu. Hari ini, kalau engkau ngelihat masalah ekonomi itu seperti Goliat dan engkau merasa tidak berdaya, bagus. Berhenti dengan pikiran dunia, berbalik dan datang pada Tuhan, bersimpuh di kakinya dan bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, tolong saya. Semua di antara kita berpotensi mati karena penyakit. Karena itu realitas di dalam kehidupan. Tapi penyakit itu tidak pernah bisa memisahkan kasih Allah bagi kita. Yang bisa adalah kita gak mau lagi mempercayakan kasih Tuhan itu. Jadi ketika saya dan saudara bergumul dengan penyakit, berhenti dari bisikan Allah, bisikan dunia yang berkata Allah sudah melupakanmu, Allah sudah membencimu. Berbalik kepadanya dan bilang, Tuhan, aku gak berdaya, aku sakit, aku gak mampu. Kadang-kadang aku merasa sepi, merasa gak berdaya, merasa gak mampu Tuhan. Aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Daddy, help me Daddy. Kapan terakhir kali kamu masukkan pikiran itu dalam pikiranmu? Kapan terakhir kali engkau bersimpuh dan berkata, Tuhan, I need you. I cannot face this Goliath, but I trust in you. Ketika engkau menghadapkan Goliat di depanku, berarti engkau juga sedang memberatikan aku, mengajar aku menjadi Daud seperti tertulis di dalam Alkitab. Hold my hands, God. Help me please. Help me please. Hari ini aku gak tahu masalahmu apa teman. Mungkin sebesar Goliat di dalam usahamu, di dalam kesehatanmu, dalam relasimu. Siapa yang mau berkata stop pikiran yang dunia itu. Lalu kemudian kau berbalik dan bilang, Tuhan, help me God. Minggu lalu kalau tidak salah pendeta Johan berkata, Tuhan tahu semua. Kapan terakhir engkau berbisik pada Tuhan? Tuhan,
Kata-kata udah gak bisa lagi. But you know all things of me, about me. Just help me. Tuhan, Kau tahu semua. Help me. Your mind is a battleground, not a playground. Hati-hati. Jangan bermain-main. Jangan memudahkan memasukkan semua. Stop pikiran-pikiran yang bukan dari Allah. Stop kamu ngikut follow-follow pikiran-pikiran daripada dunia ini yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Bertobat dari pikiran yang tidak sepakat dengan firman Tuhan. Bertobat dari cara-cara berpikir yang dunia sajikan. Because your mind is a battleground, not a playground. Jangan bermain-main dengan pikiranmu. Kita baca kalimat ini, 1, 2, 3. Your mind is a battleground, not a playground. Banyak hal, file-file di dalam pikiran yang harus di-delete teman. Keluar dari sini, delete. Banyak file-file yang gak benar di sini. Kebencian, ketamakan. Pulang nanti, Tuhan tolong erase it all. Dan ganti dengan kasih sayang Tuhan. Kita ambil waktu sejenak merenungkannya melalui pujian yang akan diangkat. Kita berada di hadapan Bapa yang mengasihi kita. Dia tahu perbuatanmu. Dia tahu pikiranmu. Dia tahu rencana-rencanamu. Ada sebagian yang berkenan, ada banyak yang tidak berkenan. Dia tahu. But He still love you. Dia mencintaimu, mengasihimu. Dosa dan pelanggaran kita nggak bisa mengurangi cintanya yang begitu besar bagi kita. Dia mencintai saya dan saudara. Berdiam sejenak di bawah kakinya Bapa yang Maha Baik. Bilang pada dia, Bapa terima kasih. I need you, Daddy. I need you.
Salib Kristus adalah panggilan bagi setiap kita setiap hari untuk kita berbalik kepada Dia. Dan lihat, seperti Bapa yang sudah menantikan anaknya begitu lama. Dan ketika Dia melihat engkau berseru dan berkata, Bapa, tolong aku. Dia mengangkat jubah dan berlari menghampiri engkau. Dan ketika Dia menghampiri engkau, Dia tidak menghujami engkau dengan penghakimannya. Tapi Dia memelukmu, memulihkanmu, memberi kesempatan yang baru. Hari ini, mungkin engkau memerlukannya, temanku. Dunia mungkin tidak punya standar seperti itu. Tapi Allah kita punya. Dia punya. Dia tahu jeritan dan semua hati kita. Di perusahaan kita, di toko kita, di karir kita, di pergaulan kita, di rumah tangga kita. Dia hanya memerlukan engkau datang kepadanya dan berkata, Daddy, I'm come. Help me. Siapa di sini yang berkata, saya sepakat dengan hal itu, saya butuh Tuhan. Dan hari ini saya mau serahkan diri saya dan semua pergumulan ini kepada Tuhan yang Maha Tahu itu. Kalau itu adalah engkau, taruh tanganmu di dada, kita datang pada Tuhan. Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah membuang kami, melupakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami datang kepadamu. Kami mohon anugerah-Mu untuk memulihkan kami. Bapa, Engkau tahu semuanya. Tolong kami. Bapa, Engkau tahu semuanya. Tolong kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan hari ini. Mari Engkau lanjutkan kuasa Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. Supaya kami seperti yang Kau inginkan. Seperti yang Kau desainkan. Seperti yang Engkau rencanakan. Aku memberkati teman-temanku dalam pekerjaan mereka, dalam dunia kerja mereka. Mungkin menghadapi tembok yang tebal, batu karang yang kokoh Tuhan. Tapi Engkau mampu mengalirkan aliran air melalui tembok-tembok yang tidak bisa ditembus itu. Terima kasih. Mungkin ada yang bergumul dengan kesehatan. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan demi nama Yesus. Dan Allah yang memberi kekuatan itu menyertai kami semua. Tuhan Bapa Sorgawi, kami menyerukan nama-Mu. Kami butuh Engkau. Kami menaikkan semuanya ini dengan hati yang mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur demi nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Kohen.